أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 24, penjelasan tentang buraq. Buraq memiliki dua sayap yang mana dengan keduanya dia terbang di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti manusia, lisannya seperti lisan orang Arab. Kedua alisnya terlihat jelas, kedua tanduknya besar, kedua telinganya tipis. Kedua telinganya itu dari batu jamrud hijau dan kedua matanya hitam. Dikatakan buraq seperti binatang yang bersinar. Jambulnya dari batu yakut merah dan ekornya seperti ekor sapi yang ditetesi dengan emas merah. Dikatakan buraq dalam hal ini keindahannya seperti burung merak, lebih tinggi dari himar dan lebih rendah dari bighal atau peranakan kuda dengan keledai. Buraq dinamakan buraq karena lari dan kecepatannya seperti kilat. Ketika buraq sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW untuk dinaiki, maka dia gemetaran seraya berkata, "Wahai malaikat Jibril, dengan kemuliaan Tuhanku, tidak akan ada yang bisa menaikiku kecuali Nabi dari Bani Hashim, dari daerah Abtah atau tempat yang dekat dengan Makkah, bersuku Quraisy, Nabi Muhammad SAW pemilik Al-Quran." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Lalu beliau menaikinya, kemudian pergi menuju surga. Beliau pun bersungkur dalam keadaan sujud. Lalu menyerulah zat yang menyeru, "Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Ini bukanlah hari ruku dan bersujud, tetapi ini adalah hari perhitungan amal dan hari pembalasan. Angkatlah kepalamu dan mintalah, maka kamu akan diberikan." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Tuhanku, aku meminta apa yang telah Engkau janjikan kepada umatku." Allah menjawab, "Aku akan memberimu apa yang bisa membuatmu ridho, sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas." Dalam surat Ad-Duha ayat 5. Kemudian Allah yang Maha Luhur memerintahkan langit agar turun hujan. Lalu turunlah hujan seperti air sperma pria selama 40 hari. Air berada di atas setiap apapun setinggi 12 jira, 1 jira sepanjang lengan orang Arab. Lalu tumbuhlah, bangkitlah makhluk karena air itu, seperti tumbuhan sayur, sampai sempurna badan-badan mereka sebagaimana mereka ada di dunia. Kemudian Allah yang Maha Luhur mengganti bumi yang rusak oleh orang-orang yang maksiat. Dia menegakkan, menyirami bumi dengan hamim atau air panas neraka jahanam, dan mendatanglah bumi baru dari perak putih, dan lalu menegakkan atau menyiraminya dengan air surga. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, pada hari bumi digantikan dengan bumi yang lainnya, bagaimana keadaan manusia?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Aisyah, kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Tak pernah bertanya kepadaku selain kamu. Sesungguhnya manusia berada di atas sirat atau jembatan penghubung ke surga. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."